Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita mulai pembahasan kita di surat At-Takasur ya. Surat 102, surat At-Takasur ayat 1 dan 2. Kita baca ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya kamu telah dilalaikan dari tugas pokokmu. Kita ini punya tugas pokok Bapak Ibu ya. Kita tidak diciptakan Allah kecuali hanya untuk satu tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak menjadikan jin dan manusia kecuali. Nah, kalau begitu redaksinya tidak ada yang lain itu. Ya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu namanya kasar dalam bahasa Arab Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berkata di masjid ada ustadz, berarti boleh jadi ada yang lain di masjid selain saya, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu berkata tidak ada di masjid kecuali ustadz, berarti tidak ada yang lain ya. Itu redaksinya begitu. Tugas kita itu hanya satu, beribadah. Tapi kata Allah, kamu telah dilalaikan ya dari tugas itu. Apa yang melalaikan kamu? At-takasur. Nah, at-takasur ini yang melalaikan kita. Apa itu at-takasur Bapak Ibu? Nanti baca di Al-Hadid ya ayat 20. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Takasur itu adalah kalau tidak urusan harta atau urusan anak. Nah, jadi yang namanya takasur dua, harta atau anak. Makanya yang lalai beribadah pasti karena dua sebab itu. Kalau tidak masalah harta yang melalaikan atau masalah anak yang melalaikan. Ya. Itu makanya Bapak Ibu datang ke pengajian itu lah pensiun banyak kan. Bapak ada pensiun banyak datang ke pengajian. Kalau haratur dulu saya, ya kan, pensiun, ada. Anak ada dulu saya kan, anak lebih lapar kan. Nah, termasuk yang dapat ke pengajian yang jarang ke masaji, yang banyak apanya, ya lengah dari ibadah, coba tanya ke dia. Pak, kalau nak tiba ke masaji, pasti sibuk. Sibuk itu masalah apa? Oh, padik warna kerajo gini. Ya kan, sibuk warna kerajo masalah piti itu. Atau dia anak tak bisa tinggal, ya. Jadi itulah yang membuat kita lalai. Semua orang begitu kata Allah. Semua orang akan dilalaikan oleh kalau tidak urusan harta atau urusan anak. Sampai kapan kamu sadar lalai? Sampai tidak. Sampai kapan kita sadar kalau kita sudah lalai? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir, kalau engkau sudah masuk ke alam kubur. Jadi kalau sudah sampai ke alam kubur, barulah sadar kalau kita lalai selama ini, kalau kita lengah selama ini. Nah, dari sini dipahami Bapak Ibu, ada satu alam yang akan kita lalui, yang akan kita ke sana sama-sama. Namanya alam kubur atau makabir. Nah, alam kubur inilah yang dalam istilah lain disebut dengan alam barzakh. Jadi ada alam setelah dunia ini, ya kita akan melewati dunia, dan setelah di dunia kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Nah, alam barzakh, kenapa disebut alam barzakh? Nanti dasarnya Bapak Ibu baca di surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah manusia meninggalkan kehidupan dunia, mereka akan dikurung di alam barzakh sampai hari kiamat. Ini Allah sebut begitu. Jadi kalau kita sudah mati, meninggalkan dunia, maka kita akan dikungkung di satu alam namanya barzakh.
Sampai kapan kita di sana? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Itu kenapa alam kubur disebut zurtum. Zurtum itu dari kata zara, ziarah, berkunjung. Karena alam barzakh itu alam kunjungan, belum permanen. Permanennya di akhirat. Namanya darul qarar, tempat yang permanen surga. Alam barzakh bukan permanen, makanya zurtum. Kita hanya batas sampai di sana, ada batasnya kiamat, habis alam barzakh. Sama dunia, dunia ada batasnya, mati. Kiamat batas dunia. Alam barzakh ada batasnya juga. Nah, sampai hari kiamat saja kita di sana. Tapi ada satu alam yang pasti kita akan datangi, namanya barzakh. Semua kita akan ke sana tanpa kecuali itu. Nah, alam barzakh, kenapa disebut alam barzakh? Barzakh itu artinya pemisah. Ya, sesuatu yang dipisah itu bahasa Arabnya barzakh. Ada di surah Ar-Rahman ya, ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan kata Allah, satu lautannya asin, satu lautannya tawar. Yang keduanya bertemu tapi terpisah. Lautannya bertemu yaltaqiyan, bertemu lautannya, tapi barzakh terpisah. Barzakh itu artinya pemisah. Alam barzakh, kenapa disebut alam barzakh? Karena alam itulah yang memisahkan kita dengan dunia dan akhirat. Jadi ibaratnya begini, ini dunia, ini akhirat. Nah, kita berada di antara, ini dunia, ini akhirat. Nah, kita di sini nih, ini alam barzakh. Di sini kita melihat dunia, di sini kita melihat akhirat. Tapi tidak bisa balik ke dunia, tidak bisa maju ke akhirat. Kita dikungkung. Wa bi waraihim, mereka dikungkung. Jadi orang yang di sini akan melihat orang yang di dunia. Orang yang di sini akan melihat keadaan akhirat. Itu alam barzakh begitu. Tapi tidak bisa balik ke dunia. Nah, itu yang disebut alam barzakh, dan itu kita akan di sana sampai hari kiamat. Berapa lama lagi kiamat, Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi menurut hitungan ahli fisika, ini penelitiannya para ahli fisika, kiamat itu akan terjadi katanya setelah 6,5 miliar tahun lagi. Dasarnya apa? Perhitungan energi matahari. Jadi matahari itu meledak-ledak, makanya menghasilkan panas ya, dan cahaya itu karena ledakan. Jadi ada ledakan dahsyat di matahari itu. Dan ledakan itu akan terus berlangsung selama 12 miliar tahun. Dan yang sudah terpakai 5,5 miliar tahun. Jadi masih ada sisa 6,5 miliar tahun lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mati sekarang, itu 6 miliar tahun manu-manu dalam bahasa lama. Lama. Ya, kalau mati ya Pak, ini Ibu mati juga. Manu 6 miliar tahun, lama Pak. Selantar itu. Kalau itu benar ya. Nah, tapi lama, pokoknya kata Allah sampai hari kiamat. Allahu a'lam. Kalau kiamat, innallaha indahu ilmu sa'ah, begitu kata Allah di surah Luqman ayat terakhir, ayat 34. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi itu kan bisa saja menurut penelitian para ahli, ya boleh-boleh saja. Nah, persoalannya bagaimana keadaan orang kalau sudah sampai di alam barzakh? Karena Al-Quran kasih informasi. Jadi di alam barzakh itu Allah sebutkan bagaimana keadaan di sana, Allah sebutkan. Maka kita akan bahas itu. Saya akan sampaikan seperti apa keadaan orang di alam barzakh, supaya nanti kalau Bapak Ibu ke sana nggak kaget lagi. Oh, ternyata begini, betul sekali. Sudah ada peringatan. Nah, Bapak Ibu sementara ke situ percaya loh, ya kan? Bapak Ibu nggak kelamu nih, saya. Iya. Karena kata Nabi apa? Ummati baina sitin wa sab'in, umatku antara 60 sampai 70. Kan dunia permainan. Ya kan? Setiap permainan ada limit waktu enggak? Ada. Main bola 90 menit kan? Setelah 90 menit panjang bunyi kan? Ya sama. Dunia disebut permainan karena ada limit waktu. Untuk kita limitnya 60 sampai 70. Di atas 70 satu-satu sedikit. Maka Bapak Ibu yang sudah 60 sudah injury time itu, last minute itu.
Tinggal menunggu peluit panjang saja. Iya tuh. Apalagi namanya nyanda. Namanya nyanda itu kan tak dola lama ya. Pada kayu pun dah lapuk dah. Menunggu jatuh saja dah kayu lah kamu. Bapak bagi tahu bagaimana keadaan di sana supaya ibu kalau pergi ke situ bisu anak kaget lah. Ada informasinya, ada beritanya dalam Al-Quran gitu ya. Mari kita lihat. Nah jadi Bapak Ibu, keadaan manusia di alam barzakh, kalau mereka sudah mati, kita kalau sudah mati nanti hanya dua saja. Tidak ada yang ketiga. Satu keadaan disebutkan di Ali Imran 169 sampai 171. Itu satu keadaan. Kita boleh jadi akan seperti itu. Keadaan kedua disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jadi ada dua keadaan nanti manusia di alam barzakh itu sampai hari kiamat. Seperti di Ali Imran 169 sampai 171, atau seperti yang di Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Nah, kita tinggal memilih keadaan kita nanti seperti apa. Nah, tergantung amal kita. Nah, bagaimana keadaan yang di Ali Imran dulu? Mari kita baca ayatnya. Kata Allah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian mengira orang yang mati itu mati. Mereka tuh tidak mati, kata Allah. Orang yang mati itu tetap hidup. Cuma dia pindah kehidupan. Tidak ada yang hilang. Yang jasad dia balik ke asalnya tanah. Tidak hilang tuh jasad tuh. Jasad kita tidak hilang. Jasad kita kembali saja ke asalnya. Tidak hilang, mana hilang? Tidak ada yang hilang. Yang jasad karena asal dari tanah, dia baliklah ke tanah dia. Ada satu bahagian lagi ruh yang hidup dulu. Yang hidup inilah yang akan berjalan menuju Allah, dan itu tetap hidup. Kata Allah tetap hidup. Bagaimana keadaannya? Inda rabbihim yurzaqun, mereka tetap menerima rezeki dari Allah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mati pindah ke alam itu, tetap saja makan, minum, berpakaian, berkendaraan, punya rumah, sama persis seperti hidup kita sekarang. Cuman formatnya sudah berbeda. Yang kebutuhannya, ya keadaannya sama. Makanya katalah mereka tetap hidup dan mereka tetap mendapat rezeki. Tidak ada bedanya, sama. Cuman formatnya sudah tidak seperti di sini kehidupannya. Lalu kata Allah, farihina bima atahumullah. Mereka bergembira karena banyaknya karunia Allah kepada mereka. Jadi orang kalau mati itu kata Allah bergembira. Farihin namanya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita agak salah memahami konsep kematian. Tolong anak-anak duduk sebentar, biar sopan ya. Nah jadi Bapak Ibu, orang kematian itu disebut Allah sebagai kegembiraan. Farihin. Jadi orang mati itu kata Allah gembira. Nah kita yang tinggal aja yang sedih. Orang mati itu gembira. Kegembiraan mati itu Ibu. Kita takut itu karena belum mencoba saja. Nanti, kalau kita sudah coba apa itu, Masya Allah, ya, menyesal kita lama-lama di sini. Iya, kalau dicukur ya tidak banyak ya. Tapi begitu, karena kematian itu kegembiraan. Itu kenapa prosesnya disebut sakaratul maut. Wajahat sakaratul maut bil haq, begitu kata Allah di surat Qaf ayat 19 ya. Kenapa mati disebut sakarat? Karena sakarat itu dari kata sakar. Sakar itu artinya manis. Itu makanya gula bahasa Arabnya sukar. Sukar. Jadi bahasa Inggris sukar. Ya, bahasa Minangnya saka. Ya. Saka itu bahasa Arab itu. Sakar. Ya, sakar. Orang awak kan itu bandar. Ya kan? Kabar. Ya kan? Sakar. Iya, gula manis. Bahasa Arabnya gula itu sukar.
Makanya la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu salat kalau mabuk. Mabuk itu sukara. Kenapa orang mabuk disebut sukara? Karena yang memabukkan itu yang manis. Yang manis mabuk, yang tidak manis tidak mabuk. Semua yang memabukkan pasti manis. Itu makanya ada lagu ya, anggur merah yang selalu memabukkan dia, tidak seberapa bila dibandingkan dengan senyumanmu, gitu ya. Kenapa senyuman memabukkan? Manis. Nah, itu. Jadi mati itu disebut sakarat karena manis. Nikmat ibu. Waduh, mati itu nikmat. Ini konsep mati kita beda dengan orang kafir. Orang kafir kenapa takut mati? Karena mereka merasakan mati itu sebagai ya sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan. Bagi orang beriman, enggak, sakarat, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Itu kenapa orang setelah mati itu farihin, dia bergembira, bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Bima atahumullah, karena di sana karunia Allah tidak ada bandingannya dibandingkan apa yang ada di dunia. Di dunia ini ibu, kenapa kita bergembira mati? Karena dunia ini payah saja ibu. Coba baca nanti surat Taha ya, surat Taha 117. Ke surat Taha. Apa kata Allah? Adam, ketika Adam di surga dulu ya, Adam, hati-hati ya. Ini yang ini nih, setan maksudnya ini. Jangan kau ikuti, karena dia akan mencampakkan kau dari surga nanti. Kalau engkau tercampak dari surga ini, engkau akan saya buang ke bumi. Kalau engkau sampai di bumi, kata Allah, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Engkau akan payah, capek, lelah. Itu bumi itu ya. Dunia ini ibu, sampai tasqa namanya. Tasqa itu latih, payah, capek, latih, payah, capek. Itu dunia. Dunia begitu. Itu maksud semua orang yang lahir itu menangis. Waktu lahir orang menangis karena datang ke alam yang susah. Kalau alam yang enak akan menangis. Itu makanya orang mati gembira karena alamnya enak. Iyalah. Orang lahir ada yang gembira itu. Orang lahir itu menangis semua. Kalau ada orang lahir kadang tak keke-kekenya lahir itu. Ah itu udah orang belum. Yang manusia itu pasti sadar dia kalau sampai ke alam dunia dia pasti menangis karena dunia ini alam yang paling susah, yang paling buruk. Itu makanya di surah Al-Balad Allah bersumpah kan, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Apa jawabannya? Maka khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia untuk susah. Selama ibu jadi manusia, selama ibu menempati dunia ini susah, capek, lelah, itu dunia. Itu dunia. Makanya ibu dari bangun lalu sampai lalu, yang ada hanya lelah saja. Lelah saja. Jadi ibu dari pagi tadi latih sehari-hari itu. Ya, makanya di duduk nyanda. Orang menyandang kalau kan latih dong betul. Pada duduk saja, dengan ceramah. Nah betul. Itu udah latih itu ibu. Dunia begitu lelah. Makan pun lelah juga. Ibu cari orang makan, tapi keringnya makan tak. Orang makan ini itu udah orang sandang lah ibu, orang payah. Jadi kalau di lapak makan di kadang keringnya payah makan di ibu makan keringnya itu. Orang makan keringnya orang payah tuh, orang sandang di ibu. Ya enggak. Yang sandang itu keringnya kan? Orang yang kata. Hah? Ya payah tuh, kalau sakit-sakit otot sudah tuh. Latih ibu, semuanya lelah. Ibu jalan-jalan, makin jalan-jalan makin panik pulang ibu. Panik, lalu pun panik jo. Coba ibu jago lalu. Rata-rata badannya kan betul. Tidak ada ya. Panik latih ibu, latih itu dunia ibu. Ibu makin tua, makin lama di dunia aku akan makin sanang, makin latih. Saya kalau penyakit makin banyak, munjul tak bisa, paselo apa lagi, paraga tak tahu, ada.
Makin hari ibu makin hari dah kan makin rancak. Cayo lah kamu makin tak selesai bentuk ibu. Ya cayo lah kamu. Dah ada kan makin tua orang makin rancak. Dah ada. Dah ada orang sebut yang makin gagihnya makin rancak, makin gagah. Dah ada. Ibu sebentar itu asal kok panjang ni ibu dia apa mungkin apa jadi kabajian anak cucu dia. Kalau kita penyakit lah banyak, badan babawun, mandi, dia kan perangai datang buang, dia kan buang air lewat serat-serat. Tak kabajian anak cucu itu tu, ancak apa mati capek, tu capek mati, selesai pak gembira. Ya tu, malah apa ya tu. Ya tu, cuma kalau orang mati itu gembira, orang mati itu gembira. Ya tu. Dulu ibu ketika muda, dia lama je lalu nak. Dulu punya lama lalu ni. Penyakit banyak, tak lama lalu. Jago. Begitu lalu. Makin pucuk mesti ibu dah mula lalu. Jago, tak ada sesuatu namanya tu. Itu kenapa orang mati itu gembira. Kita aja yang takut. Gembira mati itu. Ya. Lagi di dunia kita makin lama makin acok menangis. Itu sifat dunia ibu. Ibu akan banyak menangis dari tertawa nanti itu, percaya loh. Makin panjang ibu di apa makin acok imah tu akan doa tu, di padu galak. Begitulah dunia. Itu dunia itu. Ya. Makanya orang kalau mati itu langsung gembira. Karena Allah sudah katakan manusia itu siapapun dia, apapun katanya kabar itu pasti susah. Dulu ibu apa ketika sekolah kita stres sekolah ya. Stres banget. Yang mana latih sekolah pagi pulang sore tugas banyak. Aneh. Ya tak malah ingin berhenti kuliah sekolah lagi tamat capek. Kira tamat stres lah kan? Kerja boleh. Apa cari kerja kan kau ada pek kerja stres lah kerja. Dah tahu. Ingin lah capek pensiun. Lah pensiun lah sakit lutut di rumah ada lutut di rumah jadi lah banyak penyakit. Tak ada sana. Tak ada yang sana. Ibu dah punya suami dulu, gelisah. Kalau dia dapat suami ni, dia sebut orang bertanya yo, alah. Mesti kalau minta idan apa orang pakai kan, pilih tanya. Dah susah tu. Kalau dapat suami menangis tu sebantanya, seringin, dia kan berbelang. Ada? Kaji ibu rancak dia lelaki benda kelak tu. Kau yang senang lah. Ya betul. Apa nak punya isteri dulu dapat pasangan lain gelisah, lalu surang makan surang cuci surang, dah betul. Nak dapat isteri takut pulang lagi. Yang di pintu aja lagi, mah. Apa saja mulai bersudah menikah, tu rupa dulu suruh menikah kakak, dicin bakile, lah menikah, lah bang pulau bawa lumui, dah kusui bantu dia. Tadi itu. Ada orang yang senang loh, tak ada yang senang, tak ada. Maka kesenangan itu hanya satu, kematian. Jadi Bapak Ibu kalau mati, kata Allah farihin, mereka bergembira ya, pasti gembira kalau mati itu. Ya tidak ada orang yang sedih mati. Yang sedih itu yang tinggal. Yang mati tidak sedih, gembira. Baik Bapak Ibu kalau tidak percaya cobalah. Kalau kurang yakin cobalah. Kalau Allah sudah sebut begitu, saya sudah percaya. Ya. Tapi syaratnya dia matinya fisabilillah, matinya di jalan Allah. Tapi kalau matinya tidak di jalan Allah, nanti ada keadaan berikutnya. Saya gitu. Ya. Tapi ada yang matinya di jalan Allah. Nah, jadi mereka bergembira. Ya, bergembira. Nah, kalau mereka tidak bergembira dengan amal mereka, kalau mereka tidak gembira dengan amal mereka, yastabshirun billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka minta digembirakan oleh orang yang tinggal di belakang mereka. Dua kegembiraan itu. Satu namanya farihin, dia gembira karena amalnya yang banyak. Yang kedua, kalau amalnya tidak banyak, dia masih gembira. Kenapa? Agar orang yang hidup menggembirakan mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika orang sudah meninggal dunia sampai di alam barzakh, ternyata mereka masih bisa bergembira disebabkan orang yang hidup. Allazina lam yalhaqu bihim min khalfihim, orang yang belum menyusul mereka.
Yalhaqu itu belum menyusul. Ya, menyusul wasatnya yalhaq. Makanya Bapak kalau datang ke kuburan doanya dia assalamualaikum ya ahlul kubur. Nahnu insyaallah bikum lahikun, menyusul. Kami akan menyusul kalian. Jadi ada orang yang belum menyusul ke sana, tapi masih di dunia. Orang ini bisa menggembirakan orang yang di sana. Inilah dalilnya Bapak Ibu, kita disuruh beramal untuk orang yang sudah mati. Ini dalilnya. Karena basyar itu artinya gembira, basyir. Kalau ditambah alif sin dan ta, istabsyar, yastabsyir itu artinya minta gembira. Ghafara mengampuni, istaghfara minta ampun. Begitu? Kaidah bahasa gitu. Basyar gembira, istabsyar, yastabsyir minta digembirakan. Makanya dulu Nabi kalau ada yang meninggal itu Nabi suruh anaknya hajikan bapak, bayarkan nazar bapak ibu, bersedekah untuk bapak ibu. Kenapa? Karena itu akan menggembirakan orang yang sudah mati. Maka ada sebuah hadis, orang yang di alam barzakh selama 7 hari akan difitnah. Maka dianjurkan keluarga bersedekah makanan untuk keluarga yang sudah mati itu. Karena sedekah makan itu akan meringankan fitnah dia di alam barzakh. Oh begitu tuh. Jadi mereka minta digembirakan. Jadi ada amal-amal orang yang hidup, atau mungkin dia pernah meninggalkan sesuatu yang dipakai oleh orang hidup yang akan menggembirakan dia. Makanya dalam hadis Abu Dawud dijelaskan, apa kata Nabi? Sab'atun yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Ada 7 amal yang menggembirakan orang yang sudah mati selama berada di alam kuburnya sampai hari kiamat. Ada 7. Bapak Ibu agak ya 1 ambillah dari yang 7 itu. Ya. Apa yang 7 itu? 1 kata Nabi, man 'allama ilma. Siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Jadi Bapak Ibu yang pernah jadi guru, yang pensiunan guru, yang pensiunan dosen, itu laman. Nunggu mati saja itu, mati. Ada ibu yang guru? Alhamdulillah yang guru aman. Ya ada. Guru apa Ustaz? Terserah guru apa saja. Yang penting ilmu yuntafa'u, selama ilmu yang diajarkannya bermanfaat. Matematik, fisika, biologi, ada manfaatnya, iya, masuk. Hanya 1 ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti baca di surat Al-Baqarah 102. Ilmu yang tidak bermanfaat, yang membahayakan, 1 saja, sihir. Kalau ibu apa mengajar Pak Kasih, si Jundai, ya kan, boleh tuh ya, hipnotis, ya kan. Dia tidak dulu itu. Ya, tapi selama amal ilmunya bermanfaat, ibu bapak aman. Maka yang guru-guru lah aman. Tapi catatannya kalau lagi ikhlas maja dulu, pikir sertifikasi dikajian tidak. Guru-guru kan sertifikasi kalau lancar aja, lancar sertifikasi aja tibonya. Kalau yang begitu tidak ada ya. Guru kira gini loh. Saya ini sekarang menyampaikan apa yang Bapak Ibu dengar, itu bukan dari saya. Saya lahirnya menangis saja dulu. Cuman bapak saya disuruh saya belajar sini, belajar sana. Saya kumpulkan ilmu tuh, saya simpan di hati saya. Nah ada masalah sekarang saya ajarkan. Saya dapat pahala karena mengajarkan kebaikan, saya dapat pahala. Sebanyak pahala saya untuk guru-guru saya yang sudah mati juga. Maka guru-guru saya yang sudah mati sekarang di alam barzakh bergembira karena saya hari ini. Itu maksudnya orang yang mati bergembira disebabkan orang yang masih tinggal di dunia. Karena ada ya perkara-perkara yang membahagiakan mereka, dan itu akibat orang yang masih ada di dunia. Guru ibu ya, Ustaz dan tak guru Ustaz itu baca urusan. Ini 7 tadi, 26. Yang kedua, ajaran nahran. Kalau Bapak Ibu pernah mengalirkan air. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu yang kerajo di PDAM dulu, karena itu mana tuh Pak? Bapak Ibu rumah Ibu air kan dari PDAM, panti, wudu, tutup. Ya, lain Pak. Ibu itu kebaikan.
Di siapa kau yang menggali-gali peraduan itu lah, air sampai ke ibu. Maka yang mengalirkan air, pahalanya besar. Itu sampai kiamat itu. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang ya pensiunan PDAM ya. Kuanti jelek. Oh enggak loh Ustaz, aku enggak satu di PDAM Ustaz. Kata Nabi, au hafara bi'ran, atau dia menggali sumur. Nah, ini Bapak Ibu nih, mumpung lain masih ada harapto Jawa, lalu nanti nih, carilah ada yayasan, pesantren, panti asuhan, sekolah, kampung, masjid, musala, buat sumur di situ. Ya, apa sumur bor, apa sumur gadian, Masya Allah Bapak Ibu. Itu berapa banyak orang yang minum di sana, mencuci di sana. Itu sampai kiamat nilainya mana? Bukan sampai sumur itu ada, sampai kiamat. Walaupun sumurnya sudah mati, tetap sampai kiamat dikasih pahala. Kalau menggalikan sumur. Atau kata Nabi, gharasa nakhlan, menanam pohon. Menanam pohon itu padang padun. Itu makanya kata Nabi, besok mau kiamat, siapa yang di tangannya ada benih tanaman, tanam. Karena menanam pohon itu kalau dicatat Allah kita pernah menanam pohon sampai kiamat. Makanya kata Nabi, kalau ada orang menanam tanaman pohon yang buahnya dimakan oleh manusia, andai tidak berbuah itu tanaman, cukuplah menggembirakan dia itu daunnya yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat. Jadi kalau ulet itu sedekah nih. Ya, tolong anak apa yang cik kok pindah ke rakyat Pak. Pindah. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu, andai tidak orang ada buahnya tak ada, kata Nabi, cukup daunnya yang dimakan ulat jadi sedekah. Makanya ibu apa-apa kalau menanam jambu, lengkeng di muka rumah, kok buah aja disungkuh itu juga karung josoi. Sebenarnya apa-apa ibu. Sedekah ibu. Sedekah itu. Biarlah dimakan kaluang kelawar biar. Yo udah dulu apa makan waktu itu di pasar sama jangan kah itu pagi dah ke pasar. Ya. Kecuali ibu memang petani lengkeng, petani jambu, dia dapat menjual, itu ada mencari langsung kuih dah. Tapi kalau bertanam sebatang dua batang di muka rumah tu lengkeng jambu, buka segala buah tu dimakan kalung, dimakan kelawar apa, sedekah. Ibu sungguh jual soy tu kalung, jual sore kalau lawar kau cigo-cigo, itu ada kawakan banyak dah. Daunnya saja ibu itu sedekah yang paling hebat. Apalagi buah, ya. Makanya ibu bapak ibu ini ya menanam pohon itu pahalanya sangat besar. Nah, maka aku dulu nenek aku 86 tahun meninggal. Di waktu hari-hari tua itu beliau rajin menanam durian. Kadang aku pikir-pikir ketika itu, bila orang kaya makan durian buah. Durian kan mau buah. Tapi masya Allah ini dapat pahala abadi dengan menanam itu. Ya kan? Nah itu. Kalau tidak itu aku tidak dolah Ustaz. Di Maluku tanam pohon tuh. Beda. Au warasa mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Ini ibu. Ibu, siapa yang punya ini? Ini kalau mati jadi ibu, sampai hari kiamat dia akan bahagia. Mushaf. Makanya Bapak Ibu mumpung mulai kesempatan Pak. Besok ke pasar, ke toko buku, balilah Quran enggak bu, tiku. Wakaf berdua. Ke masjid, musala, sampai mengaji. Masya Allah. Walaupun ini sudah punah, namanya kertas mana bisa tahan 1000-2000 tahun sampai kiamat. Tapi nilai pahalanya sampai kiamat dicatatkan Allah karena mewariskan mushaf. Masya Allah itu amalnya ringan, tapi nilainya besar. Atau banah masjidan, atau dia ikut membangun masjid. Walau kama fasikitatin milibaidiha, walaupun sebesar sarang burung, walaupun separuh atau sekotak keramik, walaupun separuh karung semen, tetap sampai kiamat dia akan menerima bahagian kebaikan, menggembirakan. Nah kalau tidak juga kata Allah, kata Nabi, taraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang selalu memintakan ampunan.
Ibu punya anak, harato indah, guru indah, anak dia punya. Anak ibu selalu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ibu punya anak begitu, maka orang itu akan bahagia sampai hari kiamat. Disebabkan apa dia gembira? Billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Karena ada orang yang di belakang mereka yang menggembirakan mereka, anak mereka. Coba ibu, papa tolong anak-anak itu besok sudah subuh dikirim doa tadi lewat WA. Kan anak itu lama-lama berumah tanggung, kadang sibuk, jangan mendoakan awak sedang doa. Yang mendoakan ini oleh, nyokain ke mendoakan awak, ini sudah mendoakan. Kirim doa tuh. Doa subuh kirim Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ang baco. Besok sudah subuh kirim doa dia, ang baco. Ingin nih ibu cari. Nya sibuk ibu, udah sempat berdoa gitu. Ya dah. Dan dah angkirin peti nak anti. Dah lagi piu dah balik rumah dah anti. Dah balik motor dah anti. Tapi kau doa orang minta kena ampun cari. Jadi dulu dah mati kini dah ya. Ini hidup ibu. Kadang kalau dia tercatat punya anak yang selalu memintakan ampun kata Nabi, dia orang yang paling bahagia kalau sudah mati. Kenapa? Karena dia pernah tercatat meninggalkan anak yang selalu memintakan ampunan atas dirinya. Agak cie ibu punya lah dia tujuh tadi. Ndak guru mengalirkan air, ndak ya menggali sumur, ndak menanam pohon, ndak mewariskan mushaf, ndak membangun masjid, ndak punya anak yang mendoakan. Kok lape sadonya itu dah biarkan. Itu dulu malang tu. Ya satu tujuh dah dapat cie dah. Ya ada apa usaha ibu usaha menjalan baik ke situ. Ya. Kalau timbul situ itu banyak hari. Misalnya itu. Nah itu maksudnya yastabshirun, minta digembirakan. Jadi ada dua ya. Ada farihin, dia gembira karena amal. Ada yastabshirun, gembira karena amal orang yang. Kalau dia tidak gembira, maka keadaannya akan ya seperti di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bagaimana keadaan di sana? Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni. Ya Allah, ini ketika manusia sudah mati kata Allah sampai di alam barzakh, dia berteriak memanggil Tuhan. Apa yang diteriaki manusia di alam barzakh? Ya Tuhan, pulangkan saya ke dunia. Manusia minta dipulangkan, ibu, balikkan saya ke dunia. Irji'uni, pulangkan saya. Untuk apa pulang? Kata dia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan menjemput amal-amal yang saya tinggalkan. Salah ya? Itu yang disebut alhaqumut takasur tadi. Lalai itu kapan sadarnya? Hatta zurtumul makabir. Kalau sudah sampai di alam sono, barulah sadar banyak kebaikan-kebaikan yang bisa lakukan tapi lepas. Ketika itu kita minta, ya Allah balikkan saya ke dunia, saya jemput amal-amal yang dulu saya tinggalkan. Baru sadar lalai kalau sudah di sana. Karena banyak hari-hari yang kebaikan bisa kita lakukan, tapi kita lepaskan saja dan tidak merasa rugi, tidak merasa. Kenapa? Karena belum sampai ke sana. Ini Bapak Ibu nih. Tadi semua maghrib kan banyak gitu. Tapi sebagian pulang kan. Walaupun ada pengajian semua malam ini. Yang pulang tadi habis maghrib itu aku mati malam kini. Mari adik saya Allah untuk mendengar ceramah yang malam ini. Untuk Bapak Ibu duduk situ malam ini. Aku mati tidak kembali adik saya Allah. Iya toh. Kalau mati yang pulang tuh kalau mati Tuhan pasti berteriak minta mendengar ceramah malam ini. Saya lebih bodoh. Dan Allah sebut begitu. Ketika mereka sudah mati, datang kematiannya sampai di alam barzakh, mereka berteriak, ya Allah pulangkan saya ke dunia, saya jemput amal yang saya tinggalkan. Dan begitu. Dia bisa duduk di sini, tidak ada urusan di rumah, cuma tidak mau duduk di sini, pulang. Itu yang disebut kapan sadarnya zurtumul makabir. Kalau sudah sampai ke alam kubur. Nah,
Karena itulah Bapak Ibu, mumpung Bapak Ibu belum masuk ke situ deh. Aku ado besok pengajian siku duduk capek. Aku ado kebaikan yang bisa kalau cara jual capek. Karena kata Nabi begitu, bila kau berada di pagi hari, jangan tunda beramal di sore hari. Belum tentu kau melihat matahari tenggelam. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda pagi hari. Kadang-kadang gitu ibu, awak kadang-kadang teragak baca Quran, lama dok ke Quran tau, beko lah, mati beko, nyesai. Setan itu begitu ibu. Setan itu menunda-nunda kebaikan. Betul. Jadi ibu kalau teragak, kalau terasuh, kalau berbaik, keracuan capek. Nah, misalnya ibu belakang baca Quran, lama dok ke Quran tuh, beko salah, lawan tuh, gini, beko-beko aja boy. Itu setan baru itu beko tuh. Nah itulah keadaan manusia yang sudah sampai di alam barzakh. Itu maksudnya alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah mumpung Bapak Ibu adun zurtumul maqabir lain masih dunia masih ada kesempatan menutupi kelalaian selama ya aja lengah-lengah deh, nggak piyobana deh. Ya, nggak serius deh, ibarat main bola di masuk injury time itu pakai ajaran supaya banyak gol terjadi itu aja menemannya deh, ya kan ibadah deh. Apalagi yang dulu Nabi ketika tidur di dekat Aisyah menangis ibu, kok menangis Aisyah? Nabi menangis kau Aisyah? Iya. Kenapa kau menangis? Sepertinya waktu berpisah sudah dekat ya Rasulullah. Kenapa? Ada uban di kepalamu satu. Benar kata Nabi, waktu berpisah sudah dekat. Itu satu uban Bapak Ibu itu dekat mati. Ini kok sungguh uban bagi campur uban. Enggak kalamu itu. Nah, Bapak lalu sudah uban itu apakah kapalo apakah sungguh yang duit halal. Sudah dunia sudah selesai. Ya tinggal berburu lagi akhirnya. Nah, begitulah aku waktu masuk saya buat tidak usah pertanyaan lainnya lah jale kan. Lah jale kan udah banyak acu ya kan. Apa saja lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.